Halo semuanya, udah lama ya Tinggal Buat Podcast nggak bersuara. Nah kali ini tuh Tinggal Buat Podcast agak berbeda nih dari episode-episode sebelumnya, yang mana biasanya di tiap episode kan aku ngomong sendirian. Nah kali ini tuh aku ada teman ngobrolnya. Dan kebetulan teman ngobrolku kali ini adalah kakak tingkat aku ketika aku kuliah di Universitas Barujaya. Namanya Mas Yudi. Nah buat jelasnya, biar Mas Yudi sendiri yang jelasin. Silakan Mas. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudiar. Teman ngobrolnya yang pertama kali di Think About Podcast. Gimana Mas kabarnya Mas? Kita kan udah lama nggak ketemu. Iya. Kabarnya sih baik sih. Kan ya kayak seperti biasa, kita memang harus selalu jangan banyak bergerak lah ya. Kita harus ikutin aturan pemerintah. Jangan sering-sering ya. Ini juga baru keluar kok. Benar-benar tetap safety ya, jaga kesehatan. Oh iya benar. Nah kan kebetulan kita ini mahasiswa dari satu kampus. Nah aku tuh pengen ini Mas, pengen kayak ngenang-ngenang kembali gitu masa-masa kampus dulu. Iya. Kuliah kayak gimana sih gitu. Tapi gimana sih Masnya pasti kangen kan kayak kampus gimana? Iya benar, kita kan lebih enak offline ya daripada online gitu kan. Offline. Rasanya ini gak sih, kita jadi kayak kangen kampus gitu. Mungkin kita dulu ngerasa bahwa kalau waktu kuliah itu kayak susah, tugas susah, kepanitiaan susah, apa susah gitu kan. Iya. Tapi setelah kita lulus kan kayak kita ngerasanya itu kenangan itu jadi kenangan manis. Iya, jadi kayak pengen balik begitu ya. Kita paling ngulang. Nah, kalau dari Mas Yudi nih ada nggak sih apa yang kenangan paling ngena gitu, apa gitu? Kalau kenangan yang paling ngena adalah yang paling seru adalah ketika jadi panitia. Nah, ketika jadi panitia kan otomatis kita harus benar-benar ada di kampus kan. Nah, mulai dari tidur di kampus, makan bareng kampus, nyiapin segala macamnya. Jadi semua tuh benar-benar pure dari kampus, dan mungkin bahkan sampai nggak balik ke kosan gitu untuk nyiapin satu acara gitu loh. Itulah makanya serunya jadi panitia. Yang bikin kangen adalah ya jadi panitia itu gitu loh. Iya, ketika kita melakukan problem solving bareng kan. Nah, kita susah-susah bareng, terus akhirnya kita nemu solusi, kita bisa selesaiin bareng dengan kekurangan kita masing-masing gitu kan. Iya benar. Dari panitia-panitia itu ada nggak sih Mas kayak hal-hal yang aneh kan? Biasanya kalau kita panitia tuh pasti ada hal-hal yang janggal, entah itu kejadian horor atau apa kayak gitu kan. Iya. Gimana Mas, ada pengalaman nggak? Kalau untuk pengalaman, dulu pernah sih waktu saya jadi panitia ya, panitia ospek 2013. Nah dulu waktu itu saya jadi panitia bagian perlengkapan. Nah itu ceritanya pas malam-malam, mungkin itu sekitar jam 12:30 malam lah ya. Jadi setelah ruangannya setelah dibereskan atau dirapikan untuk buat acara besok pagi, nah itu kan saya sama teman saya tuh tidur lah di situ buat ngejagain ruangannya. Nah setelah beberapa jam, mungkin sudah mulai terlelap untuk tidur lah, tiba-tiba itu ada kursi yang bergeser sendiri gitu loh. Padahal di dalam ruangan tuh cuma berdua gitu loh. Jadi bergeser sedikit kan, gitu loh. Bergeser. Habis itu ya karena memang lagi capek kan, habis beresin ruangan. Nah, cuek aku sama temanku. Nah, selang berapa lama, tiba-tiba kipas anginnya jatuh. Nah, ketika kipas anginnya jatuh, kaget dong otomatis kan. Terus ngeliat gak ada apa-apa, dan juga maksudnya dalam ruangan itu tidak dinyalakan AC sama kipas angin, jadi otomatis kan gak mungkin jatuh kan. Aneh kan gitu kalau jatuh sendiri. Udah dibiarin aja gitu loh, karena memang mungkin ya kita pikirnya mungkin karena memang ada angin dan apa-apa. Tapi anehnya lagi, kipas angin yang lain juga ikut jatuh gitu loh. Kipas angin kedua, kipas angin ketiga. Jadi dalam satu ruangan tuh ada 4 kipas angin, dan mereka tuh jatuhnya tuh bergantian gitu loh. Nah pas jatuhnya kipas angin keempat, aku sama temanku tuh akhirnya bangun gitu kan, bangun dari kursi. Habis itu keluar, akhirnya daripada kita kan tidak enak tuh kalau terjadi apa-apa gitu ya. Akhirnya keluar, kunci pintunya, terus kita balik ke ruang BEM. Nah di situ tuh ada kakak tingkat atau mungkin kita bisa sebut SC ya. Nah itu tuh ngomong gitu kan,
Yud itu yang cewek yang di depan ruangan itu, suruh tidur aja, udah malam, nanti biar bisa pagi bisa ikut rapat. Itu yang ngomong siapa ya mas barusan? Itu kakak tingkat saya SC-nya. Oh SC-nya. Nah kebetulan SC saya tuh ya memang sedikit agak peka gitu loh. Nah saya sama teman saya nih mikir kan, perasaan yang tadi tidur tuh cuma kita berdua, kok ada cewek gitu loh. Nah dari situ mulai panik kan, siapa, pikirnya siapa. Tapi ya setelah itu ya udah, kita ya cukup sekedar tahu aja gitu loh, tidak diceritakan kemana-mana gitu loh. Tapi kalau aku nanggepin dari ceritanya Mas Yudi ya, itu horornya udah kelewat horor gitu mas, kayak udah kayak di film-film. Soalnya gimana ya, itu ganggunya udah kayak nggak normal. Biasanya kan orang kayak ganggunya cuma sekelibas lewat, cuma kayak nampakin doang dikit gitu kan. Ini sampai jatuh kipas angin, sampai geser kursi, bahkan kipas anginnya tuh yang jatuh nggak cuma 1 sampai 4. Itu kan jelas-jelas banget, kayak bukan hal yang nggak sengaja, itu pasti disengaja. Nggak mungkin kan tiba-tiba 4-4-nya jatuh, iya kan? Apalagi siapa tuh katanya Mas Yudi ya, yang SJ lewat sesosok wanita yang nggak tahu siapa. Padahal di situ kan udah tinggal Mas Yudi sama temennya nggak sih, tinggal 2 orang berdua aja. Itu kayak gimana ya mas Yudi tuh waktu itu rasanya kayak gimana mas? Itu kan menurut aku, kalau aku yang ngalamin itu udah kayak pengen pulang mas. Udah merinding banget, udah kayak pengen pulang. Ya kalau menurutku sih ya ngeri-ngeri juga sih ya, cuma ya mau bagaimana lagi, namanya kita panitia ya kan, kita juga harus tanggung jawab sama acara kan. Ya kalau memang kitanya tidak diterima di tempat itu ya mungkin kita bisa pindah tempat gitu kan, toh kayaknya juga hanya malam aja gitu loh. Nah ngomong-ngomong soal ngomong soal hantu-hantu pengalaman di kampus kan, pernah gak sih mas dengerin kayak urban legendnya kampus gitu? Aku tuh pernah denger mas, kayak ada hantu muka rata, tapi aku sendiri kayak nggak pernah lihat, nggak pernah ngalamin. Tapi ada gitu cerita-ceritanya, banyak yang cerita. Pas Mas Yudi sendiri gimana? Kalau untuk urban legend sih untuk hantu muka rata kayaknya pernah dengar, cuma maksudnya belum pernah lihat langsung. Mungkin kebanyakan kalau untuk urban legend ya itu kayak kuntilanak gitu doang kan, di beberapa spot di kampus kita gitu loh. Aku mau ngulik dikit nih tentang urban legend nih, terutama yang hantu muka rata. Gimana sih ceritanya, atau ada yang pengalaman gak? Tapi karena aku nggak pernah ngalamin, dan mungkin teman-teman aku juga kebetulan juga yang teman-teman aku kenal belum pernah ngalamin. Aku pengen lihatnya itu di artikel aku cari di internet, dan kebetulan aku udah lihat yaitu dari moncok.com. Di sini di artikel ini dia bercerita tentang cerita hantu legendaris di Brawijaya yang muka rata gitu loh. Jadi aku di sini akan sedikit cerita ya apa yang dia tulis. Jadi tuh sebenarnya yang ngalamin bukan dia sendiri. Jadi yang ngalamin ngelihat hantu muka rata itu adalah temannya si penulis ini di artikel mojo.com. Jadi ceritanya seperti ini. Awalnya makhluk ini tuh biasa muncul di Fakultas Kedokteran dan Perpustakaan Pusat. Dia pakai inisial nama temennya, namanya si N. Jadi suatu malam setelah si N ini mengerjakan tugas di perpustakaannya, karena jam 11 malam area sudah harus steril, maka ia pun memutuskan untuk pulang karena ia sendiri tak mau diusir oleh petugas. Akhirnya ketika lampu sudah dimatikan, N pun berjalan kaki, dan si N ini masih maba ceritanya, sehingga ia belum berani membawa motor ke area kampus. Emang kan peraturan di kampus kita kayak gitu, masih maba belum boleh bawa kampus. Iya, nggak boleh bawa kendaraan. Alhasil ia jalan kaki dengan keadaan sekitar yang gelap gulita dan sudah sepi. Ia juga tak memesan ojek online karena jarak dari perpustakaan ke kos cukup dekat dan ia bisa menghemat. Tetapi di saat itu juga ia merasa ada hal yang aneh. Di sekitar rektorat memang banyak pohon-pohon tinggi, dan ia pun melihat ada sosok gadis berambut panjang yang cukup tinggi bersandar di bawah pohon. Dari situ ia sudah berpikir yang tidak-tidak, namun dia juga berusaha untuk tidak teriak ataupun ketakutan. Akhirnya ia tetap melewati pohon dan bersikap bodo amat. Nah, ketika dia melewati pohon itu, ada bau yang sungguh menyengat mengganggu penciumannya. Dan tiba-tiba ia menginjak sesuatu yang amat basah. Bau menyengat ditambah ketakutan yang ia rasakan.
sekujur tubuhnya mulai kaku dan lemas. Dari sini udah merinding sih mas aku. Iya. Soalnya kayak udah mulai ya udah kelihatan banget bakal diganggu gak sih? Iya, kan udah Jadi- keluar, apalagi udah keluar bau-baunya kan, ya, kayak gitu. Udah bau-bau menyengat, terus kayak dia tiba-tiba kayak nginjak yang basah apa gitu kan. Nah, kita lanjut cerita ya mas. Dia pun menengok ke bawah dan melihat ada cairan yang telah menyelimuti sepatunya. Ada 2 campuran cairan, yang satu bening seperti air dan satunya gelap pekat seperti darah. Ia tahu jelas bahwa itu adalah kencing yang tercampur dengan darah haid seorang wanita. Mengucur sangat deras, dan saat itu juga ia mendengar tangisan dan kata tolong keluar dari gadis itu di bawah pohon itu. Entah kebodohan apa yang merasukinya, si N ini pun dengan rasa penasaran memuncak berusaha melihat sumber suara tersebut. Ia sudah memikirkan wajah yang rusak atau menyeramkan dari kuntilanak. Oh, jadi tuh dia tuh sebenarnya udah sadar mas, kayaknya nih aku diganggu deh kayak gitu kan. Soalnya dia udah kayak udah ngelihat terus Udah ada tanda-tandanya gitu ya. kayak dia udah apa namanya? Udah ngelihat tapi kayak kan diceritanya dia udah bayangin kan wajah rusak dan menyeramkan seperti kuntilanak. Dia udah kayak udah ngerasa nih kayak aku diganggu, tapi dia kayak ya udahlah aku penasaran kepo Mastiin gitu ya, mastiin tetap dipastiin. Wah gila sih, itu mentalnya udah kuat sih. Wah, keren sih. Meskipun- Cewek apalagi ya, Iya. malam. Dia tak bisa menemukan wajah gadis itu. Terus malah ia melihat pohon yang di belakang gadis itu. Rupanya kepala gadis itu agak transparan, tidak ada bentuk wajah apapun yang terlihat di sana. Merinding banget sih mas bacanya. Wah, ngeri sih. Jadi saat mereka berdua saling menatap, tiba-tiba gadis di bawah pohon itu sekujur tubuhnya mendadak bergetar seperti seorang yang sedang ayan dan mengeluarkan suara yang sangat aneh dan tak manusiawi. Ia bergetar begitu kencang seperti hampir tak bertulang. Wah kacau sih mas, ini kayak udah ngeliatin banget. Terus bisa bayangin gak sih mas kayak suara aneh tak manusiawi itu yang dimaksud kayak apa? Nih, mungkin ya itu kayak biasa kalau orang ketakutan kan ada ya Enggak, ini suara ininya mas, suara rintih berarti. suara setannya. Kayak suara yang manusia apa kayak suara hantu Mbak Kunti gitu ya. Iya, paling ketawa-ketawa gitu mungkin ya. Tapi ya repot juga sih sampai dia diliatin sampai dia bergerak gitu loh, sampai kencang seperti hampir tak bertulang. Serem banget ya mas. Iya, kan. Kan yang pikirannya udah mulai kacau balau, tak peduli lagi dan langsung berteriak sekencang-kencangnya dan lari terbirit-birit. Tak peduli dengan kakinya yang bersimbang air kencing dan darah haid. Ia langsung lari ke pos satpam terdekat dan untungnya waktu itu ada pos yang segera bisa ia temui. Meskipun agak jauh jaraknya dari pohon tadi, tetapi akhirnya suara tak manusiawi dari gadis di bawah pohon tadi sudah tak terdengar. Ya wajar sih mas, soalnya kan habis gimana ya, kita habis diliatin apalagi habis tatap-tatapan ya kan. Iya. Terus tahu kita ditakut-takutin sama suara yang kayak nggak manusiawi, apalagi gelagatnya gerakannya udah kayak kejang-kejang kayak bukan manusia. Tapi ini memang menurutku serem sih, soalnya ya gimana ya, cewek malam kan, terus udah lihat dari deket lagi, apalagi tatap-tatapan. Wah itu udah serem banget sih. Itu kalau aku udah nginjek kita aja udah jalan sih, nggak berani nyamperin sih kalau aku tuh. Oh di sini ini mas kayak dijelasin gitu. Jadi kayak si satpamnya ini kayak sering tahu bahwa sering banget kayak mahasiswa atau mahasiswi itu sering ditakut-takutin sama sosok ini. Jadi tuh si satpam ini kayak cerita nih mas, ia pun berkata kan, katanya dulu mbak, katanya si itu adalah mahasiswa yang meninggal dan diperkosa oleh supir angkot waktu dia pulang malam-malam. Daripada menakuti, biasanya dia lebih sering meminta tolong. Makanya mbak hati-hati ya kalau bisa pulang sama temennya, jangan sendirian. Sadis juga ya mas ceritanya. Iya. Jadi buat teman-teman yang terutama yang kuliah di Universitas Brawijaya kalau bisa jangan gitu pulang malam-malam, apalagi sendiri. Jadi maksudnya bukan hati-hati sama Mbak Mukarata ini juga, tapi kan takutnya sama orang-orang yang tidak punya prik manusia gitu kan. Iya. Takutnya diapa-apain gitu loh. Jadi hal yang enggak gitu lah. Ya sebaiknya jangan pulang malam-malam sih, kalau memang sudah waktunya pulang kan. Memang sekarang kan Pulang. apalagi kan UB sudah berlakukan jam malam ya. Nah kayak gitu memang harus pulang.
Mungkin tujuannya baik ya, selain menghindarkan dari setan-setan yang ini, mungkin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Kan Tidak maksudnya punya moral gitu. kayaknya lebih baik pulang. Ya, lebih pulang lah, bisa dilanjutin besok atau kan kalau sekarang internet udah kenceng bisa lewat Zoom Iya atau apa, benar. kan. Iya. Tugas gitulah, hati-hati gitu. Kayaknya nih obrolan kita udah lumayan lama ya Mas. Iya. Mungkin daripada makin lama makin bosen, tapi aku harap sih nggak bosen sih, tetap antusias, tetap ngerasa menarik lah podcast ini gitu kan. Tapi kayaknya segitu dulu deh kan. Kalau dilihat menitnya ini udah kayak cukup lama aku ngobrol sama Mas Yudi tentang nyeritain cerita horor dan urban legend yang ada di Universitas Brawijaya, dan lumayan seru juga gak sih Mas bahas Iya, ginian? seru sih. Dan aku harap kalian juga bisa nikmatin juga ceritanya. Mungkin kita bisa bahas lagi nih urban legend di next episode atau bahkan cerita-cerita horor lain di tempat lain gak cuma UB, karena aku ngerasa cukup seru juga bahas-bahas ginian, ya gak sih Mas? Iya. Aku aja sampai merinding loh tadi loh. Oke, kiranya cukup aja kalinya. Makasih ya Mas. Ya, terima kasih juga sudah Ya, undang untuk ngobrol-ngobrol. Ya next episode juga gitu lah, kita harus kalau bisa datang lagi gitu, ngobrol gitu kan. Ya udah, makasih ya Mas. Ya. Dan terima kasih buat semuanya. Bye bye. Bye bye.